Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk hari ini. Materinya masih di sistem peredaran darah. Kita udah masuk ya, saat ini nanti kita masuk ke sistem ini, golongan darah ya. Golongan darah. Ini kita lanjut untuk golongan darah. Ini kita kenal, nanti ada beberapa sistem. Ini yang pertama adalah sistem ABO. Ini yang terkenal, yang dipakai sampai sekarang pun. Apakah ada yang sudah tahu golongan darah masing-masing? Yang belum tahu, besok kalau pas praktek bisa dicek. Tapi besok kalau pas praktikum tentunya cek semuanya, baik yang sudah tahu maupun yang belum, supaya nanti tahu cara tes ya golongan darah ini. Semoga aja nanti pada waktu tapkan nanti bisa dilaksanakan untuk praktikumnya. Tapi tunggu dari keputusan pemerintah atau pejabat yang berwenang. Berikutnya ya, ini ya, kita lanjut. Untuk sistem ABO, menurut Caroline Steiner tahun 1930, darah pada manusia dibagi 4 kelompok berdasarkan keberadaan agglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen ini berada pada eritrosit, disebut antigen, sifat dapat digumpalkan. Sifat dapat digumpalkan ini perlu digaris bawah ya. Kemudian yang agglutinin ini berada pada plasma darah. Anda kemarin sudah saya beritahu gambar ya, ada kalau darah diletakkan pada tabung reaksi nanti terpisah antara plasma darah dan sel darah. Kemudian disebut juga antibodi ya, antibodi. Kemudian sifat menggumpalkan antigen. Antigen berarti yang menggumpalkan agglutinogen itu adalah agglutinin gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini golongan darahnya ya. Eritrosit mengandung 2 antigen, yaitu antigen A dan antigen B. Agglutinogen A ya, ini enzim glikosil transferase. Oh, ini perhatikan, antigen ini disebut juga agglutinogen, sama. Jadi kalau ada orang nyebut antigen maupun agglutinogen itu sama. Kita lanjut. Untuk agglutinogen B itu enzim galaktosa. Antibodi di dalam plasma akan bereaksi spesifik terhadap kedua antigen ini yang dapat menyebabkan agglutinasi. Agglutinasi ini penggumpalan ya, penggumpalan darah yang disebut agglutinin. Terdapat 2 macam agglutinin, yaitu agglutinin alfa dan agglutinin beta. Berikutnya adalah ini, coba ini lihat gambar pada ini tabel ini ya. Ada golongan darah O, ini ditulis 0, ini betul, yang betul itu 0. Tapi ini sudah biasa kita sebut O gitu ya. Ini tidak memiliki agglutinogen, namun dia punya zat anti alfa dan beta. Sedangkan A, agglutinogennya A, di sini beta. Ini tidak sama dengan kalau di sini beta bertemu sendiri jadi penggumpalan. Ya, kalau sama-sama alfa. Kalau yang B, golongan darah B, ini agglutinogennya adalah B. Agglutinin zat antinya namanya alfa. Sedangkan yang golongan darah AB, agglutinogennya A dan B, agglutininnya ini adalah tidak ada. Ya, gitu. Kita lanjut. Perhatikan di sini. Ini sistem golongan darah ABO, masih penjelasannya di sini lah, ini gambarnya. Ini yang A, ini yang B, ini yang AB, ini yang 0 atau yang O. Perhatikan di sini, ini genetiknya ya. Kalau orang bergolongan darah A itu genetiknya AA dan AO atau A0 ini sebetulnya. Ini BB dan BO atau B0. Ini AB, di sini tidak ada, I0 namanya ya. Ini yang plasmanya. Kalau yang golongan darah A di sini beta. Sedangkan yang B golongan darahnya alfa, agglutininnya itu alfa, yang golongan darah B maksudnya. Golongan darah B justru agglutininnya adalah alfa. Kalau yang golongan darah AB di sini tidak ada agglutinin. Kalau yang 0 ini agglutinogennya ada, tidak ada agglutinogen, yang ada justru malah alfa dan beta. Gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian golongan darah sistem ABO, perhatikan sini, masih di sini tadi. Nah, ini kalau terkait dengan transfusi, kalau orang bergolongan darah A ya, dia bisa menerima dari golongan darah A, namun dia bisa memberi ke A dan AB. Nah, dia bisa menerima dari A dan O, namun dia bisa memberi A ke dan B, AB. Salah, maaf ya. Kemudian golongan darah B itu bisa menerima dari golongan darah B dan O, namun bisa memberi ke B dan AB. Kemudian yang AB
aglutinogennya A dan B, dia tidak memiliki aglutinin, namun dia bisa menerima dari A, B, dan 0 atau O, namun dia dan kemudian golongan darah O atau 0 di sini tidak memiliki aglutinogen, namun dia memiliki aglutinin alfa dan beta, bisa memberikan ke golongan darah AB maupun 0. Ya, ini disimak, ini dicermati. Kita lanjut. Sistem RH ini tadi kalau satu sistem ABO, yang kedua adalah sistem RH Rhesus. Menurut Steiner dan Wiener tahun 1940, penggolongan darah sistem Rhesus berdasarkan ada tidaknya aglutinogen antigen RH, ya, RH di mesin sini dan pada permukaan sel darah merah. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini yang golongan darah H+ positif ini dia memiliki namanya aglutinogen RHD. Kalau yang RH- dia tidak memiliki. Hampir sama tadi kan, sama yang golongan darah AB, golongan darah ABO tadi. Kita lanjut. Transfusi darah, perhatikan, merupakan proses pemberian darah dari seorang donor kepada seorang penerima atau resipien. Nah, golongan darah AB merupakan resipien universal karena apa? Karena dia bisa menerima dari berbagai golongan darah. Sedangkan golongan darah 0 atau O merupakan donor universal. Karena apa? Karena dia bisa memberikan atau membantu pada orang yang bergolongan darah apa saja. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, transfusi darah yang terbaik adalah transfusi dari golongan darah yang sejenis. Misalnya A ya ke A, B ke B, 0 ke 0. Ya gitu ya. Terus AB ke AB. Nah, kalau terpaksa misalnya dalam peperangan atau dalam situasi darurat, itu dari tadi ya menggunakan sistem ini. Kalau 0 ya bisa membantu kemana saja bisa. Lah AB ya juga bisa menerima dari apa saja bisa. AB ya gitu ya. Perhatikan di sini, ini skemanya transfusi darah. 0 bisa memberi ke A, bisa AB, bisa B. Kemudian bisa memberi AB bisa ke AB, A bisa ke AB. Lah AB ini nompokong diwe iso. Ini tadi ya sudah dijelaskan. Kita lanjut. Nah, ini contoh transfusi darah. Donor A itu kan memiliki A dan beta. Ini bisa diberikan di sini. Ini beta kan tidak menolak A, jadi aman di sini. Kan gitu ya. Aman, tidak terjadi aglutinasi. Ya, aglutinasi itu penggumpalan. Sedangkan yang A di mana ini? A diberikan ke B, diberikan ke B. Nanti di sini B memiliki alfa. Lah alfanya justru nanti yang menyerang aglutinogen daripada A, maka terjadi aglutinasi, tidak diperbolehkan. A ke B tidak boleh, B ke A juga tidak boleh. Ya, gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini pertanyaan ya. Satu, apa yang terjadi jika golongan darah B transfusi ke golongan darah B, apa alasannya? Kedua, apa yang terjadi jika golongan darah B transfusi ke golongan darah A, apa alasannya? Apa yang terjadi jika golongan darah B transfusi ke golongan darah AB, apa alasannya? 4, apa yang terjadi jika golongan darah AB transfusi ke golongan darah A dan apa alasannya? 5, apa yang terjadi jika golongan darah AB transfusi ke golongan darah O atau 0, apa alasannya? 6, apa yang terjadi jika golongan darah 0 transfusi ke golongan darah A, apa alasannya? 7, apa yang terjadi jika golongan darah 0 transfusi ke golongan darah 0, apa alasannya ya. Jadi apa yang terjadi apa, itu kira-kira ada terjadi apa, alasannya apa, gitu ya. Ini saya kira itu nanti dikerjakan di tugas dan dikirim. Oke, terima kasih, semoga sukses, selamat belajar ya, semoga sukses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.